أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وزدنا هدى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja kita menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di rumahnya menunaikan salat maghrib berjamaah. Semoga apa yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iringan salawat yang terus menghiasi kehidupan kita, senantiasa membasahi lisan kita. Semoga menjadi wasilah yang kelak mengantarkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan ayat yang ke-37 ya. 27 ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan a-antum asyaddu khalqan amis sama', manakah yang lebih asyad, lebih kokoh penciptaannya itu? Apakah kalian, kata Allah, ataukah langit? Sementara langit, banaha, dialah Allah yang membangunnya, yang membinanya. Ya, bana yabni binaan, artinya membangun. Kemudian masuk terserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bina. Dibina, proses pembinaan. Ya. Adalah proses membangun sesuatu dari awal sampai kemudian atasnya. Dari mulai pondasi sampai kemudian atap. Itu proses namanya bina. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang membangun langit, dialah Allah yang kemudian bukan hanya mengangkat langit, tapi prosesnya dilengkapi dengan kata-kata banaha, membangun itu semua. Maka Allah rinci satu persatu. Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan rafa'a samkaha fasawwaha, ay ja'alaha 'aliyatal bina ba'idatal fana mustawiyatal arja mukallalatan bil kawakibi fil lailatil dhalma. Dialah Allah yang membangun langitnya dengan cara menjadikannya tinggi. Ya. Dan tingginya seperti apa? Tentu secara sains itu hanya bisa mengobserv di langit pertama. Itu pun tidak semua. Ya, mungkin saya pernah menyatakan di sini bahwa
kita ada di sebuah galaksi yang isinya adalah miliaran planet. Dan galaksi Bima Sakti adalah satu dari 52 galaksi. Di atasnya lagi yang disebut dengan lokal group. Kemudian lokal group itu juga hanya satu dari sekian banyaknya. Di atasnya lagi ada sebutannya ya, Virgo supercluster. Di atasnya lagi ada Laniakia supercluster. Sampai kemudian ya, ada istilah yang disebut dengan unobservable universe. Satu tata surya dan sistem tata surya yang sudah tidak lagi bisa dijangkau oleh, atau sudah tidak bisa lagi diamati sama sekali. Saking tidak bisa sampai kepadanya cahaya dan lain sebagainya. Dan kata para ilmuwan, itu saja masih di langit pertama. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa Dia membangun atau menciptakan 7 langit atau 7 lapis langitnya, dan dengan 7 lapis buminya. Dengan proses penciptaan yang hanya membutuhkan fi yaumaini. Wa auha fi kulli sama'in amraha. Faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini. Allah tetapkan 7 langit itu proses penciptaannya hanya dalam hitungan 2 hari saja. Ya. Dan kemudian Allah wahyukan kepada setiap sama, setiap lapisan langit, setiap tingkatan langit amroha, tugasnya masing-masing dan urusannya masing-masing. Dalam hal ini tentu kata para ulama bukan hanya tugas dan urusan, tetapi siapa malaikat yang menjaga di sana, berapa banyaknya malaikat setiap lapisannya, diciptakanlah oleh Allah di situ. Setiap langit ada malaikat-malaikat para penjaga pintu langitnya. Dalam hadis yang cukup panjang, ketika nyawa dicabut, itu perpindahan ya dari malaikat yang mencabut ruh dari langit pertama menuju langit berikutnya, ketok pintu. Siapa yang datang? Kok wangi sekali? Oh, ini adalah ruh orang baik. Maka silahkan datang. Disambut, dibukakan pintu dan kemudian diantarkan ke langit berikutnya. Berarti setiap langit ada penjaganya. Begitu juga setiap langit ada muatan dan isinya. Sebagaimana yang ada pada kita dengan semua sistem tata suryanya, ada planetnya, ada kemudian bintangnya, ada matahari dan seterusnya. Ja'alaha 'aliyatal bina. Allah jadikan langit itu sangat tinggi, rafa'a samkaha. Allah bangun setinggi-tingginya. Dan manusia ada yang kemudian memposisikan diri sebagai Tuhan dengan cara apa? Menciptakan bangunan yang paling tinggi dan berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Sudah ada sejak zaman Fir'aun. Tatkala Fir'aun memerintahkan kepada menterinya yang bernama Haman. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutip perkataan itu dan Allah nyatakan dengan jelas, "Ya Haman, wahai Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba." Wahai Haman, tolong buatkan untukku sorhan, istana yang besar, yang megah, yang tinggi, setinggi-tingginya. Buatkan untukku gedung pencakar langit. Untuk apa? Agar aku bisa naik ke tingkatan yang paling tinggi. Dan aku pengen melihat di balik itu benar gak ada Tuhannya Musa. Dan saya yakin Musa pasti berdusta. Itu kata Firaun. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa penciptaan langit proses pertamanya adalah diangkat setinggi-tingginya, rafa'a samkaha, sebuah bentuk tantangan ihtijaj alaina jami'an wa ala munkiril ba'thi, terhadap kita semua dan terhadap siapapun yang mengingkari kebangkitan. Silahkan kita tidak percaya tentang kebangkitan, tapi silahkan buktikan tentang kemampuan kita membangun bangunan setinggi apa yang kita bisa. Ya. Kita mengenal ada di Indonesia bangunan paling tinggi apa kira-kira?
Monas ya. Di Malaysia ada Petronas ya, Twin Tower Petronas itu. Kemudian misalnya ada kemudian Menara Pisa misalnya. Ada kemudian Burjul Khalifah. Ada kemudian apalagi yang tinggi-tinggi itu ya. Bahkan kabarnya di Arab Saudi sedang dibuat ya, wallahu alam. Saya belum dapat, cuman desas. Dan tidak membutuhkan apapun untuk menjadi tiang yang dapat terlihat, melainkan Allah katakan yang dijadikan tiang adalah waja'alnal jibala autada. Ya. Bahwa yang Allah jadikan sebagai watad, pasak-pasak daripada bumi, tiang-tiang penyangga bumi adalah gunung-gunung. Ya. Sementara Allah tidak hanya cukup mengatakan di situ. Allah tambahkan kembali rafa'a samkaha fasawwaha. Kami bukan hanya mengangkatnya setinggi itu, tetapi ja'alaha 'aliyatal bina ba'idatal fana. Kesementaraannya itu lebih jauh dibandingkan kesementaraan kita. Kesementaraan kita, hitungan waktu kita hanya 60-70 tahun kata Nabi. Umur umatku hanya antara mabaina 60 wa 70, hanya antara 60 sampai 70 tahun. Itu usia fananya kita, kesementaraan kita. Sementara langit usianya sudah berapa tahun? Maka Allah bilang, bangunan yang setinggi itu yang aku bilang sebagai langit, rafa'a samkaha, aku tinggikan dia, kokohnya sampai sekarang belum pernah runtuh. Namun lihatlah bangunan yang tinggi-tinggi yang pernah dibuat oleh Haman di zaman Fir'aun. Kemana bangunan itu sekarang? Runtuh. Layaknya bangunan yang dibuat oleh manusia pasti punya daya tahan dan keterbatasan usia. Entah kemudian lapuk, entah kemudian retak, entah kemudian apalagi ya, roboh, entah kemudian dimakan usia, zaman dan seterusnya. Tapi lihatlah langit, rafa'a samkaha fasawwaha. Begitu tinggi Allah bangun, begitu panjang usianya, sampai hari ini pun kita saksikan langit tidak runtuh, langit tidak roboh. Bahkan dia senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Kami turunkan dari langit itu air bagi kalian sebagai berkah, sebagai rizki, sebagai sesuatu yang menghidupkan kehidupan kalian. Kemudian fasawwaha maknanya juga adalah mustawiyatal arja. Begitu mustawi, ya, terstruktur arja itu, setiap sudut dan sisinya itu sangat melengkapi satu dengan yang lain, bersambung satu dengan yang lain, mustawiyan, lurus, tidak belok-belok begitu. Ya, rapih Allah menyusunnya. Kalau kita membuat satu bangunan, bikin bangunan ke atas, yang ada sekarang ini kok kelihatan rapi. Kenapa? Karena biasanya ditambahin semen, Pak. Tambahin semen lagi, diratain lagi, ya kan? Diaci lagi, kemudian dicat, kelihatan rapi. Padahal mungkin pas ngecornya ada aja miring-miringnya kan? Ketika kemudian apa yang tampak pada kita yang begitu bagus, luar biasa, seolah-olah sempurna, bangunan apapun itu, sejatinya kita tidak pernah melihat isinya. Tapi lihatlah isi langit. Apa yang ada di langit kata Allah, mustawiyatal arja mukallalatan. Betul-betul dihiasi oleh bintang gemintang fil lailatil zalma, di malam yang penuh dengan kegelapan. Begitu sempurna Allah ciptakan langit untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Ditinggikan, kemudian diluruskan, disempurnakan, jauh dari kefanaan dan kesementaraan. Usianya begitu panjang dibandingkan usia kita, kekokohannya lebih kokoh dibandingkan penciptaan kita.
dan keindahannya pun lebih luar biasa dibandingkan apa yang ada pada kita. Kemudian Allah mengatakan rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha ja'ala laylaha mudliman aswada halika wa naharaha mudhi'an musyriqan nayran wadhiha. Langitnya itu saja, tapi sedemikian rupa Allah hadirkan bergantian. Aghtasha laylaha, kami jadikan malamnya begitu gelap, muzliman, aswad, hitam, kalih, kadang-kadang menakutkan, kadang-kadang mencemaskan, kadang-kadang kemudian menggetarkan kalau orang sudah bicara malam. Tetapi juga ada kalanya wa akhraja duhaha, kami berikan untuknya, kami keluarkan duhaha, waktu siangnya, naharaha, siangnya sebagai nahar, siang yang nayran, yang jelas, yang terang, yang bercahaya, mudhi'an. Kenapa Allah bandingkan itu? Kenapa Allah tidak katakan saja di atas itu ada matahari dengannya terang, ketika matahari tidak ada maka menjadi gelap, tapi Allah langsung simbolisasi. Di langit itu Allah pergilirkan ada malamnya gelap, ada siangnya terang. Tapi Allah tidak menyebutkan apa yang membuatnya gelap, apa yang membuatnya terang. Tapi yang Allah hadirkan kondisinya, gelap dan terang. Karena gelap dan terang masalah perspektif, Pak. Sebenarnya mataharinya ada nggak, Pak? Ada ya? Matahari tetap ada. Tapi kita menyaksikan malamnya adalah gelap. Padahal mataharinya ada. Hanya Allah aghtash. Dalam ayat lain misalnya kawwara, Allah tutup saja, Allah gulung sejenak, Allah kemudian halangi sejenak. Cahaya itu Allah halangi. Padahal mataharinya tetap ada. Apa maknanya? Saya seringkali mencoba menghadirkan kita memaknai ayat ini dengan pendekatan isyaratul makna. Proses pentafsiran secara isyari, mengisyaratkan apakah ayat ini. Allah membandingkan, wahai manusia, yang kokoh itu langit, iya. Tetapi yang lebih kokoh adalah yang menciptakan langit. Penciptaanmu itu lemah. Dirimu, jiwamu semua lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu adalah manusia, makhluk yang Allah ciptakan dalam kondisi lemah. Dalam kehidupan ini kata Allah, dialah yang di langit yang tetap ada. Dengan segala kekuatan dan kekokohan zatnya, kalianlah wahai manusia yang lemah, akan aku pergilirkan bagi kalian sebagai sang pemilik langit. Dengan dua episode yang senantiasa berganti. Ada kalanya hidupmu menjadi hidup yang gelap, ada kalanya hidupmu menjadi hidup yang terang. Ada kalanya hidupmu penuh dengan masalah, ada kalanya Allah hadirkan kemudian solusi atas masalah. Ada kalanya hidupmu Allah uji dengan penyakit, ada kalanya Allah kemudian hadirkan kesembuhan. Ada kalanya hidupmu dirundung duka dan nestapa, penuh dengan air mata, namun ada kalanya hidupmu penuh dengan gelak tawa. Ada kalanya hidupmu kemudian menghadirkan kebaikan. Boom. Ada kalanya hidupmu menghadirkan kemaksiatan. Gelap terang, simbol yang Allah berikan. Ketika gelap itu hadir, bukan berarti mataharinya tidak ada, apalagi Allahnya tidak ada, bukan. Tetapi sedang ada tabir antara kita yang di bumi dengan siapa Allah yang ada di langit sana. Kenapa kok hidup kita gelap? Ada masalah. Kenapa kok hidup kita misalnya sedang dirundung duka, nestapa, penuh dengan derai air mata, jarang bisa tertawa, sakit kemudian tidak berujung, dan seterusnya. Mataharinya tetap ada,
Dialah Allah yang di langitnya pun tetap ada, zatnya pun tetap ada, tapi ada yang menghalangi antara rahmat dan cahaya itu hadir ke bumi sehingga terasa gelaplah kita. Tetapi lihatlah siang, dia membuka diri atas cahaya itu. Dia mempersilahkan cahaya itu masuk. Ketika cahaya itu masuk, luar biasa manfaatnya. Menghadirkan banyak kehidupan. Dedaunan pun bisa menjadi hidup, mendapatkan cahaya fotosintesis dari matahari yang hadir. Banyak orang yang kemudian mendapatkan kehidupan dengan matahari itu. Listrik bisa didapatkan dengan teknologi solar cell yang didapatkan dari cahaya atau sinar matahari, dan seterusnya. Spirit kita, tatkala kita ingin mendapatkan cahaya-cahaya itu dan menjadikan hidupnya bukan wa aghtasha lailaha, tetapi akhraja duhaha. Allah akan keluarkan waktu duhanya, Allah akan keluarkan akhraja cahayanya, Allah akan keluarkan sinarnya, Allah akan hadirkan penerangannya. Walaupun sebelumnya sudah hadir menyapa kita, aghtasha lailaha, berapa banyak kegelapan telah menghantui kehidupan kita, berapa lamalah kegelapan telah hadir dalam kehidupan kita. Seberapa sulitkah kegelapan itu, tapi selalu yakinlah tentang akhraja duhaha, ada kalanya Allah mengeluarkan waktu duhanya yang penuh dengan cahaya itu. Tinggal kemudian ketika kita menghadirkan makna wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dialah Allah yang menutup malam dan menjadikannya begitu gelap. Aghtash, menutup malam dan menjadikannya menjadi gelap. Kemudian dari gelap Allah keluarkan cahayanya menjadi duha, menjadi waktu yang penuh dengan cahaya, dan Allah tidak mengatakan nahar. Sederhananya Pak, lail itu artinya malam, lawan katanya yang pasti adalah siang. Dan dalam bahasa Arab siang itu adalah nahar. Makanya ada ayat wal lail idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wadduha wal lail idza saja, ya, atau misalnya wasyamsi wadduhaha wal qamari idza tala wan nahari idza jalla wal lail idza yaghsha. Nahar lail, nahar lail, lail nahar. Tetapi kenapa dalam ayat ini Allah katakan wa aghtasha lailaha, malamnya, kemudian wa akhraja duhaha, yang Allah keluarkan justru waktu duha, bukan nahar, bukan siang. Kenapa? Karena waktu duha itu mataharinya matahari yang menyehatkan. Kalau ada orang dianjurkan berjemur oleh dokter, mendapatkan apa? Waktu Covid itu vitamin D, ya. Ya, vitamin D dari matahari gitu. Disuruh jemur jam berapa? Jam 9. Yang paling bagus jam 9 sampai jam 10. Tidak ada satupun dokter bilang berjemurlah jam 12 siang. Ya. Tidak ada. Itu jemuran aja udah diangkat Pak, kita malah disuruh dijemur. Nggak ada. Kenapa? Karena yang menyehatkan adalah sinar matahari waktu duha. Apa maknanya? Saya sering mengingatkan ketika Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan waktu duha. Wadduha, demi waktu duha. Jawab sumpahnya Allah adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Kebanyakan orang meninggalkan Tuhan di waktu duha. Pertanyaan sederhana. Kalau dalam aktivitas harian kita misalnya, di mana kita saat jam, taruhlah jam 7 sampai jam 10 pagi. Kalau bukan sedang di kereta api, kalau bukan sedang di perjalanan, kalau bukan mungkin sedang berolahraga, kalau bukan mungkin sedang belanja sayur, kalau bukan mungkin sedang cari sarapan, kalau bukan sedang olahraga sepeda, dan seterusnya. Dan Allah sampai bersumpah, wadduha, demi waktu duha, aku ini tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad. Apa maknanya? Kebanyakan umatmu yang meninggalkanku di waktu duha itu.
Maka Allah keluarkan waktu duha, hadirkan matahari yang sehat, kita nikmati cahaya itu. Resapi semua bentuk pertolongan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kegelapan atas kita, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, mungkin permasalahan. Dan menjemputnya adalah jemput Dia dan segala pertolongannya dengan cara kita memfungsikan kembali cahaya Allah di waktu duha itu. Cahaya yang menyejukkan, cahaya yang menenteramkan, cahaya yang menyehatkan. Bukan cahaya siang hari dan tengah siang hari. Justru di waktu tengah hari, apa anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidur. Siang hari dengan panas teriknya luar biasa, anjuran Nabi apa? Tidur qailulah. Sebelum sholat zuhur dan setelah sholat zuhur. Tetapi sebelum waktu itu ada 3 jenis sholat. Dari mulai yang disebut sebagai sholat isyraq, ada yang kita sebut sebagai sholat duha, ada yang kita sebut sebagai sholat al-awwabin. Sholat sunnah al-awwabin ini sholat sunnah di saat unta sudah tidak lagi sanggup menidurkan badannya atau merebahkan badannya, saking sudah mulai terasa panas. Dan itu kurang lebih jamnya, kalau hitungan kita kisaran antara jam 10 sampai jam 11. Jadi salat duha sebelum jam 10. Tapi waktu duhanya sampai kurang lebih 15 menit sebelum zuhur. Tapi kita sebut salat duhanya adalah sebelum salat sunnah awwabin. Ya. Ketika Rasul ditanya, apa itu salat sunnah awwabin? Kapan waktunya? Lihat saja kapan unta sudah tidak lagi merebahkan tubuhnya. Ketika sudah mulai pasir-pasir itu panas. Ya. Itu sekitar jam 10-an kurang lebih. Artinya apa? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Bentuk lemahnya kita, Allah bandingkan pertama dengan kokoh dan kuatnya langit. Siapa yang sanggup melawan kokoh dan kuatnya langit? Enggak. Ya Allah, nyerah. Iya. Kami lemah. Oke. Sekarang kalian lemah. Iya. Aku akan hadirkan kepada kalian gelap masalah. Kalian pasti akan merasa lemah lagi. Ya Allah, memang lemah dan kami butuh cahayamu itu. Baik. Gelapnya yang aku berikan, jemputlah cahaya itu diawali dengan waktu duha. Aghtasha lailaha wa akhraja duha. Kemudian apa lagi yang Allah katakan? Wal arda ba'da dzalika dahaha. Cara Allah kemudian menciptakan atau membangun langit adalah annal arda khuliqat qabla as-sama' walakin innama duhit atau duhiyat ba'da khalqis sama' bima'na annahu akhraja ma kana fiha bil quwwah ila al-fi'l. Sebenarnya bumi itu diciptakan, kata Ibnu Katsir, sebelum penciptaan langit, tetapi dihamparkannya setelah langit diciptakan. Ya. Siapa yang bisa menciptakan sesuatu, membuat sesuatu dari atas? Ya, di mana-mana orang membangun satu bangunan pasti dari bawah. Dari bawah kan? Pondasi dan seterusnya. Tapi Allah bilang, wahai manusia, engkau lemah. Kalau mulai sesuatu, jangan dari bumi, mulai dari langit. Selesaikan semua masalahmu, bangun. Dari mana membangun sesuatu? Dari langit. Karena aku membangun, menciptakan bumi dan langit itu, aku mulai dari langit. Baru aku hamparkan bumi. Kalau kita pengen ya, malam tadi gelap gulita, permasalahan, Allah katakan mulai dengan menghidupkan waktu duha. Iya, tapi kedua, mulai langkah demi langkah, step by stepnya kita susun dari mana? Undang dulu dari Allahnya. Selesaikan dulu masalah dengan Allah. Kita mulai dari mana? Dari bawah. Seringkali gitu ya. Kalau pengen mulai harus dari bawah. Ini kalimat yang bisa jadi meracuni. Dengan ayat ini kita bisa mengatakan apa?
mulailah sesuatu dari atas. Yang dimaksud di atas adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira apa sakitnya? Sekian dokter didatangi nggak tahu jawabannya. Minum obat nggak sembuh-sembuh. Sudah pakai herbal malah makin parah. Sudah ini, itu dan seterusnya tidak juga membaik. Apa masalahnya? Mulainya dari bawah. Allah katakan, wal arda ba'da dzalika dahaha. Bumi itu memang aku ciptakan sebelum langit, tapi aku hamparkannya setelah langit aku ciptakan. Dia sudah disiapkan, tapi ketika langit sudah diciptakan, diangkat, maka buminya dipasang. Dan siapa yang bisa menciptakan bangunan dimulai dari atas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua pasti dari bawah. Tapi Allah merubah cara pikir kita. Allah merubah mindset kita, menyikapi kehidupan jangan pernah memulai dari bawah. Menjemput pertolongan Allah, menjemput sinar cahaya waktu duha, menjemput kemudian solusi dari permasalahan, menjemput cahaya dari sebelumnya gelap adalah menjemput yang di atas untuk kemudian kita hadirkan, hamparkan yang di bawahnya. Itu kunci yang Allah hadirkan. Kemudian kalau sudah itu yang dihadirkan, dahaha ay dahaiha an akhraja minha al-ma'a wal mar'a, maka setelah itu kami hadirkan, kami keluarkan, akhraja minha, kami keluarkan dari bumi, ma'aha, air-airnya, wa mar'aha, dan tempat-tempat untuk beternak. Subhanallah. Ya. Mengawali dari langit, menghamparkan kita di bumi, setelah itu Allah bukakan semua air, Allah keluarkan air dari dalam bumi. Tetap solusi itu nggak mungkin tiba-tiba malaikat turun. Semua solusi pancarannya akan dipancarkan dari bumi. Air itu Allah alirkan kepada kita. Informasi dialirkan. Coba ke dokter ini deh. Kemarin ada informasi sama kayak bapak. Alhamdulillah tuh berobat 2 bulan sembuh. Coba ketemu coach ini deh. Kayaknya dia juga bagus tuh mengcoaching orang-orang yang mau UMKM. Coba ketemu bapak ini deh. Dia lebih paham tentang pendidikan. Itu yang kita sebut sebagai apa? Allah katakan wa akhraja minha ma'aha, maka kami keluarkan air-air. Kami keluarkan air-air dari mana? Minha, dari dalam bumi. Kalau kita sudah mengambil solusi dari langit dan kita membumikan solusi itu, maka Allah keluarkan dari dalam bumi semua kemudian pancaran air-air solusi itu. Ketenangan, ketentraman, kebaikan, ya, kemaslahatan Allah pancarkan. Dan bukan hanya itu, air itulah yang akan mengalir kepada tempat-tempat peternakan, wa mar'ah, di mana kita dengan peternakan itulah bisa menghasilkan sumber-sumber kehidupan. Ya. Karena Allah jadikan an'am untuk apa? Litakuluha, untuk kalian makan. Litarkabuha, untuk kalian jadikan sebagai kendaraan. Wazinah, sebagai perhiasan. Artinya apa? Tempat-tempat peternakan itu yang kemudian di situ ada hewan-hewan ternak, Allah jadikan wal an'ama khalaqaha lakum. Kami jadikan an'am, hewan-hewan ternak itu bagi kalian. Untuk apa? Untuk sebagai kendaraan, untuk sebagai kemudian makanan, untuk sebagai kehidupan, untuk sebagai perhiasan. Itu solusi yang Allah berikan. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, yang terakhir adalah wal jibala arsaha, maka kami jadikan gunung-gunung sebagai arsa,
yang mengokohkan dan menguatkan itu semua. Sebagai pasaknya langit, prinsip jibillah ay jabal, orang yang kemudian punya keteguhan sangat kuat, orang yang punya prinsip kehidupan. Jabal, jibillah, karakter. Artinya apa? Ketika kalau kita kemudian menghadirkan makna isyarat daripada ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, ya, perilaku, kemudian attitude kita, akhlak kita, kemudian karakter kita, wasafiyah kita, ya, sifat kita, yang semua akan menjadi tonggak yang mengantarkan kekokohan hubungan kita dengan yang di langit itu, yang kita sebut sebagai khuluqul makhluqi nahwal khaliq, attitude makhluk kepada sang khaliq. Karena antara khuluq, khaliq, makhluk itu nggak bisa dipisahkan. Kata dasarnya sama, yaitu khalaqa, menciptakan. Yang menciptakan disebut khaliq, yang diciptakan disebut makhluk. Maka antara khalik dan makhluk terhadap khalik harus punya hubungannya disebut dengan khuluq, yang kita menyebutnya sebagai akhlak, attitude, perilaku, sifat, karakter, keteguhan jiwa. Itulah yang menjadi pondasi gunung sebagai pasak daripada atau tiang-tiangnya langit. Kalau kita perhatikan, rusaknya umat didahului bukan dengan rusaknya akidah. Rusaknya umat ini didahului dengan rusaknya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadisnya, fungsi beliau diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Karena orang kalau sudah punya keteguhan karakternya, attitude-nya baik, apalagi nahwal khaliq, kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala sang khaliq, maka semua akan terbingkai dan terbungkus dalam satu bungkusan yang rapi. Dialah yang meninggikan langit, dialah Allah yang dengan luar biasa menciptakan kokohnya langit. Kita manusia hanya manusia yang lemah. Semua episode hanya antara gelap dan terang, tapi Allah akan memulai dengan gelap sebagai bentuk ujian. Dan jemputlah terang itu di waktu duha, sinar mataharinya begitu luar biasa, indah, nikmat, sejuk dan menenteramkan. Tetapi ingat bahwa Allah menciptakan langit dimulai dari langit atasnya, kemudian Allah hamparkan buminya. Setelah kita hamparkan, kita menyikapi semua solusi dengan membumi, maka Allah kemudian hadirkan aliran-aliran air mengisi kehidupan kita. Yang air itu akan mengaliri tempat-tempat rezeki kita, tempat-tempat ternak kita. Dan keteguhan sikap akhlak kita lah kepada Allah yang akan menjadi tonggak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah katakan apa? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Itulah bentuk mata', perhiasan bagi kalian. Itulah bentuk anugerah dari Allah untuk kita. Wali an'amikum, dan untuk hewan-hewan ternak kita. Hewan-hewan ternak di zaman itu adalah simbol aset. Jadi orang zaman itu melihat siapa orang yang paling kaya, lihat saja berapa jumlah hewan ternaknya, berapa asetnya. Ketika ada seorang yang kemudian dalam hitungan masyarakatnya punya sampai 1000 ekor unta, sebagaimana misalnya dalam satu riwayat sebagai salah satu maharnya Rasul sallallahu alaihi wasallam 100 ekor unta misalnya, maka Rasul sebagai orang terpandang. Kenapa? Maharnya saja 100 ekor unta. Orang melihat kekayaan seseorang dari berapa jumlah hewan ternaknya saat itu. Artinya apa? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Bingkai yang kita susun ini adalah sebagai mata', perhiasan yang Allah berikan untuk kita dan bagi tanda petik kesejahteraan kita.
Kalau ingin hidup baik, kalau ingin kemudian hidup penuh dengan pancaran-pancaran air yang Allah keluarkan dari buminya dan mengaliri kepada setiap rizki-rizki kita, setiap tempat-tempat hewan ternak kita, maka bingkai ini perlu kita bangun. Merasa kecil di hadapan Allah, menjemput dan dengan memperbaiki waktu duha kita, memulai segala sesuatu dari atas bukan dari bawah, membumikan semua solusi mencarinya di bumi, maka siap-siap Allah hadirkan pancaran air itu sebagai solusi-solusi yang Allah hadirkan untuk kita. Mudah-mudahan Allah hadirkan mata untuk kehidupan kita dengan tepatnya kita memposisikan diri selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dan memberikan hak Allah sepenuhnya sebagai zat yang kita pertuhankan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.